Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 21 Sya'ban 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan kitab Shiyam, kitab puasa di dalam kitab Umdatul Ahkam. Hadis yang terakhir yang kita baca yaitu hadis yang berkaitan dengan 190 ya, 190. Nah, penulis mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam id ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu faqala ma laka qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan wa ana sha'im wa fi riwayatin asabtu ahli fi Ramadan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به
faqala ala afqara minni ya Rasulullah fa wallahi ma baina labataiha yuridul harrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Fadhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu thumma qala at'imhu ahlak al-harrah al-ardu turakkibuha hijarata sud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa tatkala para sahabat radhiyallahu anhum duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang lelaki dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah celaka." Aku telah celaka. Maksudnya aku telah melakukan dosa. Ya, maksudnya adalah aku telah melakukan dosa. Kemudian apa yang terjadi padamu? Tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu berkata, aku menggauli istriku padahal aku sedang berpuasa. Maksudnya berjima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan beliau berpuasa. Di dalam riwayat yang lain dikatakan aku menggauli istriku di bulan Ramadan. Maksudnya di siang hari bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, apakah engkau bisa mendapatkan seorang budak wanita yang bisa engkau bebaskan? Maksudnya adalah bebaskan dari perbudakan, menjadi orang merdeka. Tidak, jawab lelaki tersebut. Maksudnya dia tidak sanggup untuk memerdekakan seorang budak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah engkau mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Kemudian lelaki itu menjawab, tentu tidak. Jawab lelaki itu, ya. 2 bulan berturut-turut maksudnya adalah setiap hari berpuasa, kecuali pada hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, seperti misalkan hari raya Idul Adha, Idul Fitri, atau 3 hari tasyrik, ya, atau saat sakit atau saat safar. Nah, itu maksudnya. Dia, mampukah engkau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Tentu tidak, jawab lelaki itu. Tentu tidak, karena sebulan saja dia tidak sanggup Ramadan, apalagi sampai 2 bulan berturut-turut. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau bisa mendapatkan sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin? Memberi makan 60 orang fakir miskin. Orang itu menjawab tidak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini menuturkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas terdiam. Tatkala keadaan mereka demikian itu, ada seseorang yang membawakan 1 keranjang kurma untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranjang tersebut adalah keranjang yang terbuat dari daun kurma. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, di manakah orang yang bertanya tadi, yaitu bertanya tentang berjima di siang hari bulan Ramadan? Aku, jawab lelaki tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah ini dan pergunakanlah untuk bersedekah. Jadi hadiah tadi diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut agar bisa digunakan untuk bersedekah. Ternyata apa jawab orang tersebut? Lelaki tersebut bertanya, apakah ini, yaitu kurma ini, untuk orang yang paling fakir di antara kami, wahai Rasulullah? Kemudian beliau berkata, demi Allah tidak ada keluarga yang berada di antara 2 dataran bebatuan hitam ini, yaitu Al-Harrah. Al-Harrah maksudnya ada perkampungan. Tidak ada keluarga di antara 2 perkampungan ini
yang lebih fakir daripada keluargaku. Nabi Muhammad SAW lalu tersenyum hingga nampaklah gigi taring beliau. Beliau lantas bersabda, berikanlah kurma ini kepada keluargamu agar dimakan oleh mereka. Al-harrah adalah tanah tersusun dari bebatuan hitam. Nah, insyaallah maknanya sudah bisa dipahami ya. Baik, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah satu, besarnya dosa berjimak di siang hari bulan Ramadhan. Kemudian yang kedua, orang yang berjimak di siang hari bulan Ramadhan maka berhak mendapatkan kafarat, yaitu harus mengerjakan penebus-penebus dosa, dan penebus-penebus dosa itu berurutan. Penebus-penebus dosa itu berurutan. Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak sanggup, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya juga dari hadis ini adalah bahwa penebus dosa tidak gugur kewajibannya dengan kelemahan jika dia sanggup mengerjakannya. Ya, artinya kalau tidak sanggup untuk memerdekakan budak, baru turun kepada 2 bulan berturut-turut sedekah. Berpuasa. Kalau tidak sanggup berpuasa, baru bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Artinya tidak gugur kewajibannya langsung, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah mudahnya syariat Islam. Mudahnya syariat Islam. Kalau seandainya tidak sanggup untuk memerdekakan budak, maka boleh dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka boleh dia bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Kalau seandainya kemudian dia tidak sanggup bersedekah kepada 60 orang fakir miskin, ya sudah, berarti dia selesai tanggung jawabnya. Jadi syariat Islam sangat mudah. Nah, kita masuk kepada pelajaran atau hadis yang ke-191. An Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah ibn Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasumu fi safar wa kana katsira as-siyam qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa aftir. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami, Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah aku boleh berpuasa ketika sedang bepergian jauh? Hamzah adalah orang yang sering berpuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau menghendaki maka engkau boleh berpuasa dan juga boleh tidak berpuasa. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa orang yang sedang dalam keadaan safar, dia berhak memilih antara berpuasa dan antara berbuka meskipun di siang hari bulan Ramadhan. Dan safar termasuk keringanan yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah sahnya puasa di dalam bulan Ramadhan saat safar. Jadi kalau seandainya apalagi di zaman sekarang safarnya mudah, maka sah berpuasa di dalam safar di dalam bulan Ramadhan. Tidak mengapa berpuasa saat safar
di dalam bulan Ramadan, sah puasanya. Nah. Baik, kemudian lanjutan dari hadis ini, hadis ke-192. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-sha'im. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan kami bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersafar maksudnya. Pada saat itu orang yang berpuasa tidaklah mencela orang yang tidak berpuasa. Berarti bersama Rasulullah ada yang puasa, bersama Rasulullah pada saat itu ada yang tidak berpuasa. Yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak mencela kepada orang yang berpuasa. Nah, kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya berbuka dan atau berpuasa saat safar. Bolehnya berbuka dan atau berpuasa saat safar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW membiarkan para sahabatnya, ada yang berpuasa, ada yang berbuka saat safar, dan beliau menetapkan ataupun menyetujui akan hal itu. Tidak ada komentar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah bahwa persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai referensi hukum atau sandaran hukum dalam agama Islam. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui, berarti itu adalah termasuk sandaran hukum dalam agama Islam. Nah, buktinya ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan yang berpuasa tetap puasa, yang berbuka dia berbuka, meskipun bersafarnya di siang hari bulan Ramadan. Ya, dan ini menunjukkan bahwa persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sandaran hukum dalam agama Islam. Nah, ini bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ya, adanya bid'ah hasanah. Mereka mengatakan salah satu dalil adanya bid'ah hasanah adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengerjakan amalan yang belum diperintahkan oleh Rasulullah. Maka kita jawab, iya betul, ada sahabat Nabi yang mengerjakan amalan yang belum diperintahkan oleh Rasulullah, tetapi mereka disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah sekarang kalau ada orang yang berbuat amalan baru belum ada dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu siapa yang menyetujuinya? Kalau dulu para sahabat yang menyetujuinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tidak ada yang menyetujuinya. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Maka terbantahkanlah alasan mereka bahwa di sana ada bid'ah hasanah yang mengatakan bahwa para sahabat Nabi banyak mengerjakan amalan yang belum disyariatkan oleh Rasulullah. Kita katakan itu berarti disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalau ada orang sekarang beramal dengan amalan yang bid'ah, siapa yang menyetujuinya sampai dikatakan itu nanti bid'ah hasanah? Nah, wallahu a'lam. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-193. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadidin hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawahah. Artinya Abu Darda radhiyallahu anhu menuturkan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan dalam panas terik yang menyengat. Maksudnya itu musim panas, sehingga salah seorang di antara kami ada yang meletakkan tangannya di atas kepalanya, meletakkan karena saking panasnya, ya.
karena panas yang menyengat tersebut. Di antara kami tidak ada seorang pun yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Baik. Pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah boleh berbuka bagi orang yang musafir di bulan Ramadan. Boleh berbuka bagi orang yang musafir di bulan Ramadan. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah berbuka lebih afdal kalau puasanya menyulitkan. Berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan bagi seorang musafir lebih afdal kalau puasanya menyulitkan. Jadi berpuasa saat safar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasa saat safar puasanya membahayakan. Puasanya membahayakan. Maka ini haram untuk berpuasa. Membahayakan apa? Membahayakan nyawa, membahayakan kesehatan tubuh. Ini haram untuk berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ulaikal usad, ulaikal usad. Mereka itulah ahli maksiat, mereka itulah ahli maksiat. Maksudnya adalah yang berpuasa di siang hari Ramadan dalam keadaan membahayakan mereka. Yang kedua, puasa saat safar puasanya menyulitkan, tidak membahayakan. Memberatkan tapi tidak membahayakan. Maka ini hukumnya adalah makruh untuk berpuasa. Yang lebih afdal adalah berbuka. Yang lebih afdal adalah berbuka. Yang ketiga, puasa saat bersafar tidak menyulitkan, tidak membahayakan. Ya, tidak menyulitkan, tidak membahayakan. Maka yang seperti ini lebih afdalnya berpuasa. Seperti zaman sekarang bersafar pakai pesawat, sampai di sana tidak ada pekerjaan berat, maka lebih baik dia tetap berpuasa. Kenapa? Satu, Rasulullah SAW pernah berpuasa saat safar Ramadan. Dua, lebih segera menunaikan tanggung jawab ibadah puasa daripada mengqadha di luar Ramadan. Yang ketiga, lebih mudah berpuasa bersama kaum muslimin. Nah, itulah keadaan puasa saat bersafar. Nah, hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-194. An Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha qalu sha'im faqala laysa minal birri as-shaumu fis safar wa fi lafdhin lil muslimin alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bepergian jauh, yaitu bersafar. Beliau melihat beberapa orang yang berdesak-desakan di dalam safar tadi. Beliau melihat ada orang yang berdesak-desakan dan seseorang yang dilindungi dari panas. Rupanya pingsan ini orang. Ya, pingsan kemudian dinaungi dari panas. Kemudian Nabi lantas bertanya, "Ada apa ini?" Kemudian, "Ini adalah orang yang berpuasa," jawab mereka. "Ini adalah orang yang berpuasa," jawab mereka. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah baik puasa ketika sedang bepergian jauh, bersafar, gak baik." Nah, ini yang saya sebutkan tadi, keadaan kedua. Berpuasa saat safar puasanya apa? Menyulitkan, ya, memberatkan. Maka mana yang lebih afdal? Berbuka. Kalau berpuasa juga hukumnya apa? Makruh, gitu ya. Nah. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah berpuasa saat bersafar disertai dengan kesulitan,
kecapean, keletihan, maka ini bukan dari kebijakan. Ini bukan dari kebaikan maksud saya, afwan. Nah, kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah disyariatkannya mengambil keringanan saat Allah Subhanahu wa taala mengambil keringanan. Nah, kita tahu sendiri sekarang kalau kira-kira kalau saya safar ini dalam keadaan puasa di siang hari Ramadan, saya berat tidak? Membahayakan saya atau tidak? Atau biasa-biasa saja? Nah, kalau membahayakan nyawa, kesehatan, maka haram puasa. Kalau menyulitkan, memberatkan, maka makruh puasa. Kalau biasa-biasa saja, maka dianjurkan untuk berpuasa. Nah, hadis selanjutnya, hadis yang ke-195. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin faminna as-sha'imu wa minnal muftiru qala fanazalna manzilan fi yaumin harin wa aktsaruna dhillan sahibul kisa faminna man yattaqi syamsa biyadihi qala fasaqata as-suwam wa qama al-mufattirun fa darabu al-abniyah wa saqu ar-rukab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahabal muftiruna al-yawma bil ajr. Baik. Hadis selanjutnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bepergian bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Dibiarkan oleh Rasulullah. Saat safar boleh berbuka, boleh tidak berbuka. Pada hari yang panas tersebut mereka singgah di suatu tempat. Pada hari yang panas tersebut mereka singgah di suatu tempat. Kemudian orang yang paling banyak mendapatkan perlindungan dari panas adalah orang yang memiliki pakaian luar. Di antara mereka ada yang berlindung dari matahari dengan tangannya. Ada orang-orang yang berpuasa sudah tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya karena puasa ya. Orang-orang yang tidak berpuasa lantas bangkit dan mendirikan tenda serta memberi minum hewan-hewan tunggangan. Nah, disinilah Rasulullah SAW kemudian bersabda, orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini pergi dengan membawa pahala. Nah, ini. Jadi ternyata yang tidak berpuasa karena kuat, mereka yang paling banyak pahalanya karena membangun tenda, menyiapkan makanan, minuman dan seterusnya. Nah, kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah kebolehan berbuka atau berpuasa bagi orang musafir di siang hari bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad SAW menyetujui para sahabat melakukan hal demikian. Yang kedua, berbuka di saat safar lebih afdal daripada berpuasa jika ada maslahat, jika ada kebaikan. Berbuka lebih afdal saat safar daripada berpuasa. Kenapa? Karena yang berpuasa tadi keletihan, sedangkan yang berbuka malah dia yang bangun tenda, menyiapkan. Nah, ini berarti bermanfaat bagi orang yang berbuka. Kemudian pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa yang paling utama dari kawan-kawan yang bersafar bersama kita adalah yang paling ringan tangannya menolong orang lain. Ya, yang paling utama dari kawan-kawan yang bersafar bersama kita adalah yang paling ringan tangannya menolong orang lain. Jadi suka membantu. Nah, ini yang paling baik. Baik, hadis ke-196. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya shaumu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Aisyah ini istri Nabi ya, radhiyallahu anha wa ardhaha, mengatakan, aku memiliki hutang puasa Ramadan. Maksudnya beliau tidak berpuasa karena mungkin haid ya.
Akan tetapi aku tidak mampu untuk membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi misalkan nih Ramadan sekarang nih, kemudian di luar Ramadan beliau tidak sanggup mengqadha. Setelah Ramadan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, baru Sya'ban sebelum masuk Ramadan yang akan datang baru bisa mengqadha. Nah, baru bisa mengqadha. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, akan tetapi aku tidak mampu untuk membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban. Taib. Apa pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, dibolehkan mengakhirkan mengqadha Ramadan kepada bulan Sya'ban. Dibolehkan mengakhirkan qadha Ramadan pada bulan Sya'ban. Akhirnya terakhir banget. Karena setelah Sya'ban apa? Ramadan. Nah, ini boleh berarti. Karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau sibuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian pelajaran selanjutnya adalah yang paling afdal mengqadha puasa Ramadan. Baru setelah itu mengerjakan puasa sunnah. Yang paling afdal adalah mengqadha puasa Ramadan. Misalkan ada orang punya hutang di puasa Ramadan, dia qadha dulu. Baru setelah itu dia ingin puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa 13, 14, 15, puasa Daud atau puasa Syawal, terserah saja. Yang penting dia lebih afdal untuk menyempurnakan puasa dahulu. Hutang-hutang puasa dia bayar seluruhnya. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah diharamkan mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya. Gak boleh mengqadha puasa Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya. Harus sebelum Ramadan. Nah, inilah makna Aisyah radhiyallahu anha menjadikan batasan terakhir waktu mengqadha adalah di bulan Sya'ban. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, pelajaran selanjutnya hadis ke-197. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh wa akhrajahu Abu Dawud wa qala hadza fi an-nadhri khassah wa huwa qaulu Ahmad ibni Hanbalin rahimahullah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia padahal dia masih memiliki hutang puasa. Apa itu hutang puasa? Dia tidak berpuasa karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sakit, musafir, ataupun haid atau nifas. Ya, dia tidak berpuasa karena dibenarkan oleh syariat. Nah, lanjut. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia, yaitu mati, padahal dia masih memiliki hutang puasa, maka hendaknya walinya berpuasa untuknya. Walinya di sini maksudnya keluarganya, anak-anaknya, ya, mempuasakan atas orang yang meninggal tadi. Nah, Abu Daud rahimahullah juga meriwayatkan hadis ini. Abu Daud mengatakan hal ini hanya berlaku pada nazar. Inilah pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Nah, baik, pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah para kerabat mengqadha puasa wajib atas kerabatnya yang meninggal sebelum membayar qadha puasanya. Para kerabat mengqadha puasa wajib yang dimiliki oleh kerabat yang meninggal, ya. Dan ini dilakukan sebelum waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
termasuk di dalamnya di sini adalah tidak ada perbedaan hutang puasa di sini, baik hutang puasa Ramadan atau hutang puasa karena nazar. Dua-duanya wajib. Hutang puasa Ramadan wajib, hutang puasa karena nazar juga apa? Wajib. Maka apabila ada mayit mempunyai hutang puasa Ramadan atau hutang puasa nazar, maka wajib dibayar. Ya, wajib dibayar. Puasa Ramadan, qadha puasa Ramadan dan qadha puasa nazar tadi. Siapa yang membayarkan? Orangnya sudah meninggal. Siapa? Keluarganya. Nah, kemudian boleh enggak kalau seandainya anaknya banyak, hutang puasanya juga banyak. Anaknya 5, hutang puasanya 10. Setiap anak mengambil 2 hari, 2 hari, 2 hari, selesai kan? Maka boleh ini. Ini boleh, tidak mengapa. Nah. Baik, pelajaran selanjutnya hadis yang ke-198. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahr afa aqdhihi anha qala law kana 'ala ummiki daynun akunta qadhiyatun anha akunta qadhiyahu anha qala na'am qala fa daynullah ahqqu an yuqda wa fi riwayah ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna imra'ati matat wa 'alaiha shaumu nadhrin afa asumu anha qala afa ra'aiti law kana 'ala ummiki daynun faqadaitihi akana yuaddi dzalika anha qalat na'am qala fasumi an ummiki. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa ada seseorang lelaki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal padahal beliau memiliki hutang puasa 1 bulan. Apakah aku boleh melunasinya untuk beliau? Ibunya meninggal punya hutang puasa sebulan. Anaknya bertanya, boleh enggak saya melunasi hutang puasa itu untuk ibu saya? Nabi Muhammad SAW menjawab, kalau sekiranya ibumu memiliki hutang, apakah engkau boleh melunasinya? Tentu, jawab lelaki tersebut. Rasulullah SAW bersabda, hutang kepada Allah lebih pantas untuk dilunasi. Baik, pelajaran dari hadis ini adalah boleh mengqadha puasa wajib atas mayit. Ya, puasa wajibnya saja ya, puasa sunnah enggak. Puasa wajib boleh mengqadha atas mayit. Siapa yang melakukan pengqadhaan? Anak-anaknya, wali-walinya, ya, anak-anaknya atau wali-walinya. Nah. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Tadi hadis kita ambil pelajaran boleh mengqadha puasa wajib atas mayit. Mayit mempunyai hutang puasa wajib, maka boleh mengqadhanya. Ya, baik. Kemudian hadis yang selanjutnya di 199 an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khair ma ajjal fitra wa akharus sahur. Yang artinya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak henti-hentinya seseorang itu berada dalam kebaikan selama dia segera berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Maksud tidak henti-hentinya dalam kebaikan maksudnya selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu bisa terjadi? Ketika dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Menyegerakan berbuka tentunya setelah terbenam matahari, ya, jangan pas di luar waktu berbuka. Menyegerakan berbuka pas waktu terbenam matahari. Nah, selama disegerakan berbuka tidak ditunda-tunda, orang ini akan selalu mendapatkan kebaikan. Baik, apa pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah motivasi atau anjuran bagi orang-orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka, ya, menyegerakan berbuka yaitu setelah terbenam matahari langsung dia segerakan berbuka. Kemudian yang kedua yaitu penyegeraan berbuka adalah penyebab datangnya kebaikan bagi seorang manusia. Datangnya kebaikan kalau disegerakan berbuka. Kemudian mengakhirkan berbuka termasuk sebab dicabutnya kebaikan dari manusia. Nah ini. Baik, hadis selanjutnya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabati syams faqad aftara as-shaim." Yang artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika malam telah datang di sini dan siang juga telah pergi di sini, maka serta matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Maksudnya jika malam telah datang dari sini, yaitu matahari terbenam di barat, ya berarti datang malam dari barat. Jika malam siang juga telah pergi dari sini, yaitu di timur siangnya, serta matahari telah tenggelam, yaitu di barat, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Kalau sudah waktu itu boleh berbuka. Ini hadis tidak terlalu kita rasakan di kota. Nah, kita rasakan kalau seandainya
di lautan, di tengah lautan, di tengah padang pasir, atau di pesawat. Nah, ini sangat bermanfaat. Tapi pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah waktu berbuka ketika terbenam matahari. Meskipun kadang masih siang terlihat. Selama sudah terbenam, maka waktu berbuka. Ya. Nah, baik, pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ke-201. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasil. Qala inni lastu kahayatikum inni ut'amu wa usqa. Wa rawahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik radhiyallahu an. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal, yaitu menyambung puasa tanpa berbuka. Jadi terus berbuka tidak, sahur tidak. Ya, itu namanya puasa wisal. Puasa wisal. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau juga melakukan puasa wisal, kenapa dilarang? Engkau juga melakukannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya aku tidaklah seperti keadaan kalian. Maka maksudnya keadaan Rasulullah tidak seperti keadaan manusia biasa. Aku mendapatkan makanan dan minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat mukjizat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bisa makan, bisa minum. Ya, di dalam maksudnya bukan bisa. Seperti orang yang sudah makan, seperti orang yang sudah minum. Karena makanan minumnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini apa? Yaitu larangan melakukan wisal dalam berpuasa, karena di dalamnya terdapat bahaya, ya, yaitu tidak makan, tidak minum, baik itu berbuka, baik itu sahur. Ini pokoknya dia sambung wisal itu dari kata-kata au salayu silu wisal. Maksudnya adalah menyambung puasa. Ini tidak benar. Nah, kemudian juga boleh wisal bagi siapa boleh wisal sampai sahur saja. Jadi kalau seandainya ingin tidak berbuka saat berpuasa, saat terbenam matahari boleh, tapi syaratnya tetap bersahur. Ya, syaratnya tetap bersahur. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah boleh wisal bagi Nabi Muhammad SAW saja. Sedangkan selain Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan untuk wisal. Nah, selanjutnya hadis yang ke-222. Wali Muslimin an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil ila sahar. Nah, ini dia. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang hendak melakukan puasa wisal, hendaknya dia menyambung puasanya hingga waktu sahur saja. Jadi kalau pas waktu terbenam dia tidak berbuka. Nah, kapan dia wajib makan? Pas waktu sahur. Adapun sahurnya tetap juga tidak, maka ini terlarang. Hanya dibolehkan untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nah, alhamdulillah kita menyelesaikan hadis-hadis tentang puasa. Insyaallah bab yang ke-34 tidak perlu kita bahas. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita bahas bab 35 tentang Lailatul Qadar dan bab 36 tentang i'tikaf. Mudah-mudahan pekan depan masih ada kita, ya. Karena pekan depan tanggal 21 dari bulan Maret, puasa diperkirakan buat 23. Jadi mudah-mudahan masih bisa puasa. Sebelum puasa kita masih bisa. Nah,
Baik. Dan pekan depan saya akan bagikan buku hadiah, buku pasti dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan saat bulan Ramadan. Jika disuntik obat di bagian kepala, bukan vitamin, yang tujuannya menyembuhkan penyakit, apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Yang membatalkan puasa dari suntikan-suntikan adalah yang semakna makan dan minum. Yang semakna makan dan minum, yang mengenyangkan, yang membuat kuat, itu yang membatalkan. Adapun yang menyembuhkan penyakit, maka tidak membatalkan. Yang menurunkan panas, yang menurunkan rasa sakit, nah ini tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jadi insyaallah pekan depan kita langsung membicarakan tentang Lailatul Qadar dan i'tikaf, ya. Lailatul Qadar dan i'tikaf. Mudah-mudahan selesai seperti tadi kita bahas beberapa faedah-faedah yang ringan-ringan saja. Nah, tidak ada lagi pertanyaan? Nah, silakan. Bismillah. Mengenai puasa sunnah, ketika kita puasa sunnah lalu kita berkunjung atau bertamu ke teman atau kerabat itu, lalu teman atau kerabat itu berkata, lebih baik Anda batalkan saja puasanya karena saya ingin menjamu Anda gitu. Nah, itu apakah betul seperti itu? Kemudian yang kedua, Bismillah, saya jawab dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Al-mutanaffilu amiru nafsihi, hadis riwayat Imam Ahmad. Orang yang mengerjakan amalan sunnah, dia seperti raja terhadap dirinya. Dia mau berbuka, itu adalah keputusan dia. Dia mau melanjutkan keputusan dia. Adapun yang mengundang makan, maka dia berhak untuk didatangi. Kalau dia didatangi, kalau ingin berbuka, itu hak dari orang yang berpuasa. Kalau didatangi dia tidak ingin berbuka, itu hak bagi orang yang berpuasa, dan dia cukup mendoakan orang yang mengundang dia makan tadi saja. Adapun perkataan yang mengundang, ini adalah hak saya agar kamu makan, itu tidak ada urusan dia mengatur ibadah orang lain. Allahu a'lam. kemudian terkait puasa sunnah juga, saya pernah mendapati ada orang yang berpuasa di hari lahirnya gitu. Jadi alasan dia karena Nabi Muhammad SAW juga berpuasa Senin Kamis itu salah satunya karena itu adalah hari lahir beliau gitu. Bagaimana Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Saya belum tahu ada pensyariatan puasa di hari lahir kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasanya di hari lahirnya beliau, yaitu hari Senin. Karena beliau ditanya tentang puasa Senin dan beliau menjawab, dzaka yaumun wulidtu fi. Itu adalah hari aku dilahirkan. Nah, apakah di sini disyariatkan puasa setiap hari lahir atau disyariatkan puasa Seninnya? Puasa Senin itu kenapa? Apakah karena Seninnya atau karena hari lahirnya? Wallahu alam. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang puasa Senin dan beliau menjawab itu adalah karena hari kelahiranku, bukan berarti disyariatkan untuk berpuasa di hari lahir. Saya tidak mendapati ada pernyataan bahwa disunnahkan untuk berpuasa di hari lahir. Wallahu a'lam. Lagi?
Ya, cukup kiranya ini yang bisa disampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.